Ngomel mulu lu, nenek. Aduh, ada apa sih, Nek? Teriakan, ada Anjir punya laki kayak gitu, orang mana kayak si Farhan, walaupun mukanya pas-pasan, ditanya denyong. Edward. Korban siapa ya? Ah, gila, anaknya masih potong. Mama. Lu tega bang. Oke guys, balik lagi bersama kita di Moga Channel. Kita mau hari ini, malam ini, dan tonight ini gitu mau bahas soal cinta milenial gitu. Yang sekarang tuh masih apa nih, banyak beragam macam lah. Beragam macam masalah, kelabilan. Pokoknya tuh yang menamai masalah cinta itu nggak bisa ditebak deh. Oke. Berat sekali omongannya. Berat banget beneran. Jadi apa dulu nih kita bahas nih? Gue pengen nanya, menurut lu cewek yang sempurna itu seperti apa sih? Cewek yang sempurna, sempurna itu sih sebenarnya susah juga ya milihnya. Cuman gue bingung yang sempurna menurut gue ya, menurut pribadi sendiri gitu. Sempurnanya itu nurut. Berarti dari ke sifat dong ya? Iya, ke sifat sih sebenarnya. Nurut. Sebagai kita kan sebagai cowok nih, sebagai imam gitu loh. Imam keluarga gitu loh. Nurut dan taat lah pokoknya semuanya. Dalam agama gitu loh. Taat dan saling menghargai gitu loh. Saling menutupi kekurangan satu sama lain. Tunggu di bentar. Oke. Kayaknya pengalaman pribadi nih. Bahaya sekali. Iya gak sih? Kayaknya dari hati banget nih. Bukan dari hati sih sebenarnya. Ini kan pertanyaan sih sebenarnya. Soalnya nggak dapet nih dia nih. Bahaya sekali. Jangan dibahas dong. Jadi cewek yang sempurna itu dari ke sifat. Betul. Kalau soal, jadi gini ya, gue punya pengalaman nih. Dari satu cowok itu ngelihat cewek itu dari kesederhanaannya. Lu percaya nggak sih kalau cewek itu matre? Percaya. Menurut lu itu masalah nggak? Matre ya, Iya, matre buat perempuan sih sebenarnya tergantung apanya ya, tempatnya sih sebenarnya. Kalau matre, buat gue sih kalau matre dalam pacaran itu menurut gue ya kurang wajar sih sebenarnya. Kalau matre di dalam keluarga, emang kebutuhan gitu. Maksudnya dalam keluarga itu gimana nih? Jadi gini. Matre itu sih sebenarnya banyak arti ya dalam dalam hubungan gitu. Jadi kan ada dua hal gitu, dalam pacaran sama dalam fase keluarga. Jadi kita kan udah menikah nih, udah menikah. Jadi dalam pacaran itu matre itu sebenarnya nggak wajar ya. Nggak wajarnya kenapa? Nggak wajarnya ya lu nyari apa sih sebenarnya pacaran gitu, nyari materi atau nyari yang lain. Tapi bukannya kalau cewek itu berhak ya, kalau misalkan kita lagi pacaran nih, ya kan, kita tahu dong, oh ini laki kayaknya memenuhi standar gue nih, gitu kan, kayaknya gue harus pertahanin. Tapi kan kalau suatu ketika dia itu merasa si cowok ini nggak memenuhi standar gue, dan sedangkan gaya hidup gue itu yang berlebihan, wajar dong kalau gue putusin daripada nanti nyiksa dua-duanya. Bener nggak? Bener. Dan yang gue maksud itu, andaikan posisi lu di cowok itu, misalkan gue cewek lu nih, gue nuntut lu banyak, lu nggak mampu, dan gue minta udahan, ya kan? Wajar nggak? Tergantung cowoknya ya. Tergantung cowoknya kalau si cowoknya ini masih bertahan gitu loh, sanggup gitu loh, masih sanggup dengan kesederhanaan gitu, kesederhanaan ini, dan si perempuan mau terima dan akhirnya nggak mau terima, tetap mau sama tuntutannya, betul dong. Berarti ya udah gitu loh. Kalau pribadi gue sih ya udah, gue cuman sampai sini gitu. Berarti terima lah ibaratnya. Tapi kalau yang nggak terima ini yang bahaya ya, bisa nih cewek bisa diculik nih kayaknya nih. Bahaya juga, bisa dibius ya. Bisa diculik, di ginjalnya dijual ya kan. Hati-hati lu cewek.
Tuh bahaya juga tuh kayak sebagai cowok ya. Sebagai cowok juga harus pinter-pinter gimana ya? Harus pinter-pinter milah-milah lah sih. Tapi gue ada saran sih buat para cowok nih. Kalau emang lu merasa nggak mampu, minimal akhlak lu aja yang baik. Akhlaknya aja baikin. Akhlak. Kalau emang lu nggak mampu, daripada lu memaksakan. Nah itu juga tuh buat cowok-cowok yang punya akhlak yang perempuan pengenin sih. Minimal akhlak lu gitu. Karena semateri-materinya cewek pasti kepengen cowok yang akhlaknya baik. Apalagi tajir, ganteng lagi. Cepet kesini sama gue. Di bawah. Jangan lupa nomor WA. Ada di WA antar ya. Akhlak tuh yang penting tuh ya kan nih. Walaupun tajir atau enggak, kalau misalnya nggak tajir gimana? Kalau nggak tajir, nih ada perbedaan sih. Kalau dari ceweknya yang matre, ini cowok akhlak baik. Ada dua kemungkinan. Entah hidayah turun ke cewek, nunggu hidayah betul. Ya kan? Entah ceweknya nggak kuat. Tapi kan kalau emang akhlak si cowok ini baik, ya, ini cewek udah nggak kuat nih, pasti kan nih cowok lebih milih mundur dong daripada cari penyakit, ya nggak? Karena? Ya karena kan dia merasa nggak sanggup dan dia punya akhlak yang baik. Oh iya mungkin bukan dia jodoh gue bisa dapet yang lebih baik lagi. Loh, kok bisa gini? Akhlak udah baik nih ya. Akhlak udah baik, cuman ekonomi dia kurang lah ya. Cuman lu mutusin lebih baik mundur gitu. Karena wanita itu punya banyak sifat juga. Oh gitu, beda wanita beda sifat gitu lah ya. Beda sifat. Ada yang kalau gue sih yang penting gue mah dibaikin aja, duit nomor belakangan dah, kita bisa gitu. ngepet berdua ya. Iya benar. Malam Jumat kan kita bisa ngepet, tajir nggak? Yang penting warung tuh harus dagang lilin setiap hari sih. Benar. Tapi kalau misalkan dari ceweknya ini menuntut yang banyak, gue rasa akhlak itu nomor terakhir. Oh gitu. Yang penting gaya. Tapi kalau dari orang tua yang matre, kalau nih si cowok akhlak baik, apalagi rajin sholat, lu enak gak sih ya namanya jadi orang tua, ketika didatang lamar orang tua nanya, lu punya apa ngelamar anak gue? Tuh benar. Lu bawa duit berapa? Lu punya rumah? Kerjaan lu apa? Pasti gitu dong orang tua. Sebenarnya iya itu horor sekali sih sebenarnya itu. Tapi nih gue punya tips buat para cowok nih, makanya lu agama jangan dikecilin. Lu datang ke rumah calon mertua, ya kan? Lu ditanya begitu, gampang lu jawab. Gue punya sholat setelah subuh yang isinya seluruh dunia. Salat duha berarti. Setelah subuh berarti duha dong? Enggak dong. Bukan duhanya, setelahnya. Belum nyampe ke duha. Oh, belum nyampe ke duha berarti. Kalau calon mertua lu masih nekat, bohong aja. Betul calon mertua lu nggak punya agama. Itu juga horor sih sebenarnya pemirsa ya kan. Lu santet aja mending. Jadi kita udah ngejalanin sebagai sebagai dua insan gitu, udah maksimal mungkin lah ya. Gitu. Nggak tahu-taunya orang tua satu sama lain tuh yang matre gitu. Iya, emang. Ngeri juga sih. Tapi orang tua itu sebenarnya emang orang tua cewek ya salah satunya ya. Emang pasti sih yang diutamain itu pasti duit. Karena orang tua. Gue juga sebagai cewek juga belum jadi orang tua juga mikirnya duit. Karena kan dunia ini kan semua serba duit, bener gak sih? Kita nggak egois, maksudnya nggak ini. Emang semua kita butuh duit gitu loh. Tapi kalau gue sih selagi gue masih bisa bekerja, masih bisa nyari duit sendiri, ya gue harus beli sendiri. Gila lu zaman sekarang cewek dibeliin laki diinjek-injek, tau nggak? Oh, bener. Jangan mau. Lu kalau diinjek balik. Injek balik ya. Pakai sepatu caterpillar. Tuh. Yang heelsnya tuh lancip. Gokil. Biar nusuk. Iya, gue juga sekarang ngeri juga sih sebenarnya denger sebagai orang tua yang sangat materi begitu, ngeri juga sih sebenarnya sebagai pengalaman kayak apa ya gitu. Salah sih kalau dibilang ngeri sih salah. Harusnya gimana itu cowok nih? Cowoknya harus gimana nih? Ambil sikapnya kayak gimana? Hadepin lah. Hadepin. Setiap sekeras-kerasnya manusia itu pasti jengah. Oke, gue butuh saran juga sih sebenarnya buat cowok-cowok yang yang takut sama mertua gitu, calon mertua yang sangat matre sih sebenarnya. Karena
Kalau gue kan cewek nih ya, gue punya orang tua maksudnya mungkin dibilang orang tua yang matre lah karena cewek kan. Sebenarnya sih kalau kata gue ya, pertama lu tuh jangan pernah salah pilih cewek. Poin satu tuh jangan pernah salah pilih cewek. Jangan salah pilih cewek. Lu lihat penampilan dia mewah, belum tentu duitnya mewah. Lu bisa dapetin cewek yang mana juga, yang gayanya gimana juga bisa. Karena hampir semua cewek tuh bisa begitu ya? Iya benar. Karena efek kamera itu lebih jahat daripada kenyataan. 360. Kalau lu udah kepalang nih ya, udah sayang sama nih cewek, mau nggak mau lu datang lah ya bertahap ke rumahnya. Betul. Dan lu tuh ditanya bla 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 yang lu bilang itu dangerous lah ya, bikin lu jantungnya berhenti sebentar. Dakduk lah ya. Pertama mungkin shock ya, dibilang kayak gitu ya, apalagi kita nggak punya pegangan. Betul. Oke lah, tahap pertama Sari, oke kita shock. Hari kedua kita datang, masih shock lagi masih ya kan. Shock. Hari ketiga mungkin shock tetap, tapi lu kan masih bisa ada sedikit omongan lah yang lu pikirin setelah kejadian ini dong. Iya benar. Pasti kan nyampe rumah kepikiran dong. Iya. Duh, gua kayak gini-gini nih. Dan lu tuh pasti ada kayaknya gue pengen coba buat memberanikan diri. Gue bicara apa adanya. Dan gak mungkin dong lu juga langsung nembak. Gue tuh cuma punya duit segini. Betul. Ya kan? Jadi sih kalau saran gue, tipsnya itu lu ngomong baik-baik sama orang tuanya. Minta doanya aja. Minta doanya aja. Bu, Pak, doain semoga saya bisa membahagiakan anak ibu dan bapak. Syukur-syukur satu keluarga saya bahagiain. Itu buat si cowok lah ya. Buat si cowok tuh. Kedua, lu jangan karena nih orang tua danger, lu stop. Down lah ya. Langsung gedor aja tiap hari gedor. Lama-lama orang tua jerah. Betul. Batu yang keras kena air, tahu dong. Habis lama-lama betul. Bisa pecah. Masa hati manusia yang lembek kagak bisa sih? Bener nggak? Tergantung dari usaha lu padanya juga sih sebenarnya. Buat para cowok nih terutama, jangan cemen. Kerja apapun gitu lah ya. Apapun kerja, lu mau ngojek, lu mau kuli, lu mau apa, yang penting tanggung jawab. Lu jadi kaya juga kalau pelit, buat apa sih? Bener. Gue juga nggak bisa seneng. Iya. Ya kan? Betul. Lu kaya. Teman-teman gue tahu nih, gue punya laki kaya, gue punya pacar kaya. Gue minum air putih. Iya. Gimana dong? Enggak kaya. Ya kan? Ini juga nggak dibawa mati kan? Bener, duit nggak dibawa mati. Buat laki-laki yang pelit juga, lu hati-hati. Rezeki mah datang dari mana aja, jangan ketakutan duit habis. Kalau buat pasangan sendiri gitu kita nggak boleh pelit lah ya. Terutama buat pasangan, tapi gue menyarankan kepada semuanya baik. Gitu. Orang tua? Ya harus dong, kan semuanya. Binatang kayak manusia, semua tuh lu harus baik. Harus baik semuanya. Harus baik semuanya, nggak boleh pilih-pilih. Oke, jadi sarannya sih seperti itu ya buat cowok-cowok yang sekarang lagi dilema ya soal percintaan. Iya betul. Sama soal tekanan sama orang tua nih, mertua lah ya. Calon mertua, bener. Kalau tekanan calon mertua itu sebenarnya nggak terlalu tegang lah ya. Sebenarnya sih nggak terlalu tegang, cuma karena kita yang menjalankan gitu kan, kita yang menghadapi, ya pasti tegang sih. Pasti. Bagi orang yang enggak. Tapi itu buat orang yang imannya lemah sih kalau kata gue. Buat imannya yang lemah itu sangat tegang. Wow, berat sekali. Sebenarnya kita ngomongin apa ya? Ya juga nggak tahu. Ya semoga sih bermanfaat aja sih buat kalian semua. Karena yang gue lihat itu cewek zaman sekarang emang mukanya pada kinclong nih kan. Iya benar. Ya ABG sekarang tuh masih udah ya gokil kan? sih sebenarnya. Udah gokil kan. Iya. Rambut keriting-keriting. Bukan main. Ya kan? Nyamuk aja di pipi, boro-boro mau nancep, baru nempel merosot. Betul. Ya kan? Kita yang udah tuaan udah kalah lah ya pokoknya dandanannya. Kalah, pokoknya udah kalah banget deh dandanannya deh. Jadi kan bikin cowok juga, ya kayaknya gue nggak bakalan bisa dapetin nih cewek nih karena begini. Padahal tuh nggak semua cewek yang perawatan itu tajir sebenarnya. Oh gitu. Karena sekarang itu gue cewek ya, gue tahu skincare. Betul. Skincare. Itu yang 15.000 juga lu bisa kinclong seminggu. Nah itu dia tuh, itu juga sebenarnya gue pengen tanyain soal tentang perawatan perempuan. Sebenarnya itu
membebani cowok atau enggak sih sebenarnya? Kalau buat gue sih, kalau gue pribadi ya, gue itu nggak pernah membebankan siapapun, karena gue paling sakit yang namanya diungkit. Oh gitu. Itu sih pelajaran buat gue. Oke. Jadi gue sekali diungkit, sampai kapanpun udah deh nggak ada ampun. Nah, mending beli sendiri lah. Mending gue beli sendiri. Dan gue juga nggak bakal diinjek-injek. Bener. Suatu saat lo ninggalin gue, lu ngasih apa? Karena cakep buat lo juga dong. Iya kan? Gitu. Buat pasangan kita. Gue Gitu. cakep juga bukan buat cowok gue doang, gue masih bebas. Iya, ya kan? bener. Masih untuk semua. Wow, Bener nggak? baik Bener nggak sih? sekali. Kecuali Buat untuk semua. kecuali Kecuali, bener. gue udah punya laki, Betul. laki gue baik, Mm-mm. sayang sama gue, sama duit nggak pelit. Lu sorry deh lu, mau deketin gue jangan. Bahaya, pokoknya aduh jangan deh, jangan selalu deketin deh. Tapi sekarang sih belum. Masih merayap lah ya. Masih merayap lah. Cara yang lebih tajir atau gimana sih sebenarnya? Kalau gue bilang nggak tajir, bohong ya. Mm-mm. Tajir nomor Nggak satu. munafik lah ya? Iya nggak munafik, Nggak gue mah munafik. jadi cewek. Gitu. Tajir mah sebenarnya nomor satu. Tajir nomor Tapi gue juga sadar diri muka gue kayak begini. tinggal di mana gitu. Ya syukur-syukur sih dapet yang tajir. Rezekinya di mana pun pokoknya ya amin kan? lah ya. Pokoknya perfect dah. Oh iya, tadi kan gue lupa ngebahas skincare nih, skincare. Skincare betul. Ini buat para cowok nih, hati-hati sama cewek yang kinclong. Lu tahu nggak skincare zaman sekarang? Oke. 15.000 15.000 itu udah kinclong. 1 minggu. Seminggu udah kinclong. Seminggu kinclong banget. Itu setiap per minggu atau gimana? Pemakaian? Pemakaian sih tetap pasti ada aturan dong. Ini pengalaman temen gue nih ya. Dalam waktu seminggu bisa kinclong, bisa glowing, dan bisa kayak agak kemerah-merah kayak Syahrini gitu deh. Itu 15.000. 15.000. 15.000 berapa pemakaian? Itu sih tergantung pemakaian. Kan kadang dia ada yang makainya tebel gitu kan, krimnya banyak, maksudnya ada yang pakai tipis, tergantung pemakaian sih. Cuma gue bisa jamin Ya 15.000 bisa glowing. dalam waktu 1 minggu. Wow, bukan main. Tapi ada tapinya nih. Oke. Dimana ada barang murah memuaskan, pasti ada efek samping. Tapi ada kejadian. Ya ada dong, banyak banget. Logika nggak sih, artis aja ya kan perawatan sampai ratusan juta, puluhan juta. Ya lu cuma 15.000. Mau glowing. Kenapa artis nggak pakai 15.000 aja ya kan? Dia Betul. bisa beli 1 kontainer. Iya benar juga. Ya kan? Pasti tuh ada sesuatu dong. Dan buat cowok nih ya, gue kasih saran. Kalau lihat cewek yang pakai glowing, lu mending tanya deh, lu pakai skincare apa? Oh gitu. Iyalah, itu penting buat Itu masa tua lu. udah pasti pakai skincare ya? Ya lihat dulu dong lehernya. Oh gitu ya? Kalau lehernya hitam itu udah pasti skincare. Aduh, udah itu cabai-cabean dong itu ya. Mukanya putih, lehernya hitam. Karena lu sekarang ngelihat cantik nih, menawan nih kan. Wah, pokoknya bangga deh lu bisa memamerkan kepada teman-teman lu. Betul, ya kan? betul. Tapi ketika lu beberapa tahun kemudian atau taruhlah di saat lu lagi pacaran, oke, cantik, ya kan? Dan lu mulai menikah nih, masih cantik. Ketika lu udah jalan di pernikahan ke 5 tahun atau 10 tahun, lu jangan kaget kalau muka itu kayak monster. Kita ngomongin skincare. Jadi tuh skincare itu penting. Lu tanya, kalau ketemu cewek yang glowing, tanya, "Beb, yang kamu pakai skincare apa?" Tapi anak-anak sini sih, maksudnya anak-anak sini ya, anak-anak sini perempuannya mungkin nggak tahu skincare kayak apa ya. Yakin? Apa mukanya buluk-buluk? Ih, bukan bulu-bulu, gue lo yang ngomong ya maksudnya. Ya gue nanya dong, kan gue nggak tahu. Nanti kita tanya narasumber deh sih sebenarnya. Narasumber nanti yang ada. Kita undang lagi gitu. Buat tahu gitu loh, sebagai perempuan lo pakai skincare apa enggak gitu. Jadi kita mulai nanya-nanya nih ya ke semuanya. Kenapa nggak kita tanya kepada teman kita yang satu itu? Yang mana ya? Yang duduk di sebelah sana. Gitu. Ada yang mau beli, Kita undang Pak. aja langsung lah ya, kita undang aja ya. langsung ya, kita panggil Kayak dia langsung. lebih tahu Kayak gitu. dia lebih tahu tentang perawatan keperempuanan. Iya, karena kan kayaknya mainnya juga sama anak yang Yang di apa bawah ya? umur kali ya. Ya kita panggil segera di channel ini.
Nah, ini kita udah kedatangan seorang ahlinya sih sebenarnya. Nggak tahu ahlinya atau bukan. Gitu. Makanya kita tanya-tanya aja dulu. Gitu. Coba tanya dulu. Gini sih, kalau misalnya untuk nanya perawatan untuk muka sih gue sih kurang paham gitu ya. Cuman kalau misalnya untuk hair stylist gitu kayak semacam smoothing, cat warna, kerimbat, sama yang lain-lainnya dah. Itu sih emang udah gue sering alamin gitu ya, kayak misalnya begitu. Bener sih emang kalau misalnya zaman sekarang sih nggak usah murah-murah juga. Caranya sih gampang, lu tinggal beli aja obat smoothingnya. Itu kan nggak cuman ada yang toples, sekarang kan ada yang kemasan gampang gitu ya, maksudnya saset Yang gitu loh. sekali pakai gitu lah Oh, ya. ada yang saset. Ada Yang dong. sasetnya Buat itu justru muka itu. gitu, buat muka atau yang rambut? Ih, dia tuh kan nggak bisa buat muka. Iya. Apalagi buat cewek-cewek sekarang nih, kan lagi pandemi corona begini kan, Ember. untuk apa ya, cari duitnya itu susah apa gimana gitu kan. Nah, mendingan kalau lu pengen cantik gitu loh, tinggal beli aja tuh obatnya yang sasetan aja gitu loh. Nah, kalau lu udah beli, gimana ya? Gue sih bisa, ya kalau misalnya lu pada pengen cantik atau bagaimana sih, lu sih bisa hubungin gue gitu. Kalau untuk obat mah sih ya lu juga bisa tahu harga sendirilah. Apalagi sekarang kan ada online, ya lu tanya aja apa yang lu lihat-lihat aja lah gitu. Guys, kalau lu punya budget dikit nih ya, cuma cukup buat kayak kan kalau kita ke salon itu kan smoothing itu gue pernah ngalamin. Betul. Ada yang 250, ada yang 300.000. Macam-macam lah ya, variasi lah ya. Harga tergantung rambut sih, ketebalan rambut dan panjang rambutnya. Atau variasi salonnya sendiri atau gimana? Iya, tergantung ketenaran salon itu sih sebenarnya. Okay. Jadi kalau sekarang kan lagi corona nih, duit menipis, cuan menipis cuan. Cuan. Jadi biar lebih simple dan minimalis dan ekonomis lah gitulah. Tapi cantik gitu. Tapi cantik. Lu bisa beli produk sesuai keinginan lo dan lu bisa pasang sama dia. Dia mengerjakannya. Nah, masalah merek yang di sasetan itu atau gimana gitu, bisa hubungin langsung. Tuh, ntar di situ ada kecantum WA-nya. Bawah ini. Makanya nggak usah pusing lah gitu kan. Apalagi sekarang kan banyak juga ya kayak mama-mama muda gitu ya. Mama Gitu loh. muda Cica Dia tuh pengen Mahmud gitu. bener. Itu dia tuh kan pengen perawatan, pengen cantik dilihat suami walaupun cuman di rumah. Nah, kan kalau untuk smoothing, kerjain rambut di rumah kan itu kan lebih enak gitu loh. Apalagi yang punya anak harus tuh kudu ke salon kan gimana Repot lah gitu. ya. Iya, repot banget itu. Nah, kalau lu pengen smoothing apa, biar gue yang datang ke tempat lu gitu loh. Jadi kan di rumah lu bisa ngurus anak, ngomong anak, bikin sarapan buat suami apa kan. Lebih enak lacong ya. Dapat tips juga loh, gimana caranya supaya suami itu lengket sama kita. Gue sebagai cowok jadi gregetan ya. Tuh, gampang kan? Nggak usah perlu capek-capek, nunggu-nunggu di salon, gendong-gendong anak. Apalagi kalau misalnya ntar anak nangis harus netain, kan nggak mungkin dong dilihat sama orang apa. Mending di rumah aja, lu bisa masak apa. Hasilnya pun bakal puas gitu. Jangan lupa hubungi hamba Allah di bawah ini. Hamba Allah ya. Hamba Allah guys, jangan lupa. Nah, selain itu bisa apa aja, Gus? Untuk selain itu sih ya untuk cat rambut itu sih udah bisa sih ya gitu loh. Cuman kalau misalnya untuk ke perawatan muka itu sih gue kurang paham karena kan gue lebih ke hair stylist. Hair stylist. Gitu. Bencong juga nih kayaknya. Apa bencong juga kayaknya. Ah, oh iya cuco dia. Iya. Suka gitu. Kadang kalau gue nggak kaget nggak greget gitu. Kadang suka begini emang gitu loh. Harusnya sih minum darah serigala biar tenang. Bener. Lu kalau nggak nge-like atau nge-subscribe channel ini nyesel deh bener deh. Karena itu seru banget deh di sini tuh bener-bener fakta. Real, ya kan? Jangan lupa, ini jangan lupa ya. Hamba Allah. Nanti dikirimin di bawah ada.
Ya udah sih, saran gue sih cuman segitu aja. Cuma kalau mau cantik nggak harus repot ke salon bawa anak apa itu enggak. Sekarang udah canggih zamannya online, tinggal lu hubungin gue OTW ke tempat lu. Tuh. Dengerin pemirsa, kalau mau cantik atau mau warnain rambut atau mau smoothing rambut, ngurusin rambut lah ya gitu lah. Bener. Bulu hidung bisa nggak? Hah? Bulu hidung. Yang ada air mata banjir nih, kita cabut banjir. Pokoknya hubungin langsung ke dia. Dia bisa langsung ke rumah gitu. Iya, betul. Nanti dikirimin nomor teleponnya. Ada yang mau ditanya-tanya lagi? Selain rambut cowok bisa? Kalau untuk cowok sih kita masih sedikit belajar gitu ya. Oh jangan deh, gue takut di booking. Enggak. Kita kan ini les biola dong. Tergantung cowoknya kan? Iya, tergantung cowoknya. Gitu. Kalau cowoknya cucu gimana? Oh itu urusan belakangan. Hati-hati bu ibu, lakinya ganteng. Kalau memanggil dia umpetin. Kalau manggil dia nih. Umpetin. Kalau manggil dia nih tolong singkirin dulu lakinya kemana? Gue takutnya lagi smoothing, matanya begini-begini. Kita geng-geng ke pojok tembok. Bukan mah. Beginilah cerita malam hari ini, cukup sekian ya kan dari cerita cinta, skincare sama apa tadi? Hairstyle ya. Hairstyle ya kan. Jadi cukup memberi inspirasi sebenarnya. Kalau mau hubungin ya silakan hubungin hamba Allah ini aja, nanti gua kasih apa namanya sih nomor teleponnya di komen lah ya. Kalau mau hubungin dia nanti di komen aja. Balik lagi nanti di channel kita di podcast atau podcast apa sih sebenarnya ini gitu. Jadi ya balik lagi nanti kita di Moga Channel. Jangan lupa kalau ada yang punya ide atau saran supaya mengembangkan channel ini, bisa di komen di bawah ya. Komen di bawah, kasih tahu ya. Ada pesan-pesan nggak buat? Pesan terakhir sih ya. Jangan mati dulu. Enggak apa-apa. Ini terakhir kita kan. Serem deh. Iya, begitulah sekarang kan pengen cantik nggak usah ribet gitu loh, gitu. Yang penting mah, ya itulah tadi, lu pengen cantik apa, nggak mau ribet, simple, udah gue datang ke rumah lu, gitu. Pokoknya berbau ribet lu tinggalin, cowok ribet lu tinggal, temen ribet lu tinggal, oke? Yang simple aja, yang penting cakep. Ember, tuh centong. Mudah-mudahan ada faedahnya ya di acara ini gitu. Ya deh, salam buat Moga Channel dan setia kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik kan? Yang mana? Si Luffy bego kan? Gak apa-apa.